Halo, sahabat Aqua. Puasa hari kelima nih, semoga semangat ibadahnya masih terus menyala ya. Amin, amin. Pasti masih semangat dong. Ini baru awal-awal soalnya. Nah, betul. Bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026 ini, kita kembali hadir di season kedua pengkajian tafsir kita. Sungguh sebuah perjalanan yang lumayan panjang ya. Luar biasa pokoknya, karena kita ini sudah memasuki episode kelima loh dalam mengkaji juz kedua. Dan tentu saja kita masih setia dengan tagline kebanggaan kita. Silakan disuarakan tagline-nya. Taqwa Talks with IE, when Taqwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Masya Allah. Dan sebagai pengingat buat sahabat Aqua, seluruh diskusi mendalam kita di sini itu selalu berada di bawah pengawasan atau bimbingan langsung dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian BA, LC, MA. Betul sekali. Bimbingan beliau sangat penting biar kita tetap di jalur yang tepat. Nah, hari ini kita punya misi yang sangat spesifik. Dan jujur aja nih, agak menantang secara psikologis. Kita bakal membedah surah Al-Baqarah ayat 146. Ini ayat yang sangat dalam. Sangat-sangat dalam. Iya kan? Kita nggak cuma sekedar ngomongin sejarah, tapi membedah fenomena yang relevan banget buat kita. Fenomena tentang gimana manusia bisa dengan sadar menyembunyikan kebenaran yang padahal udah terpampang nyata di depan mata mereka. Mengubur fakta demi ego. Gitu ya? Tepat. Oke, mari kita urai hal ini. Untuk membedah ayat luar biasa ini, kita bakal merujuk langsung pada kitab-kitab tafsir yang otoritatif ya. Iya, kita akan angkat pandangan dari tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, sampai As-Sa'di. Lengkap banget. Nah, kalau kita perhatikan tata letaknya nih, ayat 146 ini posisinya cukup unik. Dia itu kayak sengaja diselipin di tengah-tengah rentetan ayat yang lagi khusus ngebahas tentang perpindahan arah kiblat ke Ka'bah. Betul. Pasti ada pesan khusus dong di balik penempatan ini. Apa munasabahnya ini? Anda menyentuh aspek struktural yang sangat brilian dari Al-Quran. Jadi dalam ilmu tata bahasa Arab, posisi ayat kayak gini tuh disebut sebagai jumlah mu'taridah. Kalimat sisipan gitu ya maksudnya? Iya, kalimat sisipan. Dan kalau kita bedah analisis dari tafsir Ibnu Asyur serta Fakhruddin Ar-Razi, penempatan ini sama sekali bukan kebetulan. Ayat 144 dan 145 kan lagi intens banget ngebahas transisi arah kiblat. Lagi fokus ke Ka'bah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan ayat 146 ini. Ini tuh kayak sebuah sentilan taktis. Sentilan tajam ya? Sangat tajam. Allah ingin menggarisbawahi akar masalah dari penentangan ahli kitab terhadap syariat kiblat yang baru itu. Dan sebenarnya secara lebih luas, penentangan terhadap kenabian itu sendiri. Ibaratnya tuh gini kali ya, kita lagi serius rapat di kantor nih, ngebahas strategi teknis, tiba-tiba bos nyeletuk ngasih satu kalimat sindiran tajam soal integritas tim. Nah, analogi yang pas banget itu. Sentilan di tengah diskusi teknis itu justru yang paling menohok kan, yang membongkar akar masalah sebenarnya. Al-Quran seolah pengen membongkar motif tersembunyi mereka. Tepat. Sentilan itu fungsinya buat ngegeser fokus dari sekedar perdebatan teknis soal arah fisik kiblat menuju ke kebusukan niat di baliknya. Wah, kebusukan niat. Iya, karena Al-Quran memaparkan penolakan ahli kitab itu bukan karena mereka bodoh, bukan karena buta literasi teologis atau kurang bukti gitu. Penolakan itu murni lahir dari arogansi dan keras kepala. Disinilah analisis linguistiknya jadi sangat menarik nih. Di dalam ayat tersebut kan ada penggalan kata ya'rifunahu yang diterjemahkan jadi mereka mengenalnya. Betul, ada kata ganti di situ. Nah, ada kata gantinya atau huruf H di akhir kata itu. Kalau konteksnya lagi ngomongin perpindahan kiblat, nya di sini ini merujuk ke siapa atau ke apa? Apa ke kebenaran arah kiblat itu atau sesuatu yang lebih personal? Ini diskursus klasik yang kaya banget di kalangan para mufasir. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Jauzi dan Al-Mawardi, ulama tuh terbagi dalam melihat rujukan kata ganti ini. Ada dua kubu pendapat berarti ya? Iya, pendapat pertama yang dipegang sama Abu Al-Aliyah dan As-Sudi bilang kalau kata ganti itu merujuk pada kebenaran arah kiblat, yaitu Ka'bah. Masuk akal sih karena ayat sebelumnya kan bahas kiblat. Sangat masuk akal secara tata bahasa. Tapi, ada pendapat kedua dari tokoh-tokoh seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatada. Mereka bilang kata ganti itu merujuk langsung kepada sosok Nabi Muhammad SAW.
Merujuk ke sosok Rasulullah. Betul, dan pendapat kedua inilah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mereka itu mengenali sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sangat detail dari kitab suci mereka. Wah, itu analisis yang menjembatani banyak hal ya. Kalau rujukannya Ka'bah, dampaknya memang besar secara syariat. Tapi kalau rujukannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Dampaknya sangat monumental secara akidah. benar. Artinya, kitab-kitab suci terdahulu itu nggak cuma ngasih ramalan yang samar-samar, tapi deskripsi yang luar biasa akurat. Presisi sekali. Informasi di Taurat dan Injil saat itu bukan cuma isyarat metaforis, itu data pasti. Makanya Al-Quran pakai metafora yang kuat banget di kelanjutan ayatnya, yaitu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Iya, Saya tuh selalu takjub sama frasa ini. Kenapa analoginya harus anak kandung? Terus spesifik lagi abna'ahum yang merujuk pada anak kandung laki-laki. Kenapa nggak merujuk ke diri sendiri gitu? kalau kita bedah dari kacamata psikologis, tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Qurtubi ngasih uraian yang menyentuh soal ini. Anak kandung itu kan sosok yang paling melekat di hati seorang ayah. Ikatan batinnya kuat ya? Betul. Wajah anaknya nggak mungkin tertukar dengan anak orang lain biarpun lagi di tengah keramaian. Ini menggambarkan betapa absolutnya kepastian mereka soal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal ketuker walau di tengah ribuan orang? Nggak akan. Dan pemilihan anak laki-laki itu karena zaman dulu, anak laki-laki sering mendampingi ayahnya kerja, berdagang, ke majelis. Jadi interaksi fisiknya sangat intens. Masuk akal banget. Jadi kalau ditarik ke realitas modern, ibaratnya mereka ini bukan cuma tahu nama, mereka punya profil LinkedIn detail, data biometrik, sampai foto resolusi tinggi dari sang nabi terakhir. Nggak mungkin salah orang pokoknya. Nah, ngomong-ngomong soal ketajaman pengenalan ini, ada satu kisah sejarah yang epik banget. Ini interaksi antara sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sama Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ah iya, riwayat dari tafsir Al-Bagawi dan Al-Qurtubi ya. Iya, buat sahabat Aqwa yang mungkin belum tahu, Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Waktu itu, Umar nanya pertanyaan yang sangat kritis ke beliau. Umar bertanya, apakah engkau mengenali Muhammad sebagaimana engkau mengenali anakmu? Dan jawaban Abdullah bin Salam radhiyallahu an ini luar biasa epik. Beliau jawab, ya, bahkan lebih dari itu. Lebih yakin kenal Nabi daripada kenal anaknya sendiri. Betul. Beliau bilang, sang pembawa amanah dari langit, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, udah turun ngasih sifat-sifatnya secara pasti. Sedangkan soal anak kandungnya, beliau bilang, aku nggak tahu apa yang mungkin dilakukan oleh ibunya. Logika deduktif yang nggak terbantahkan. Bikin merinding. Mendengar itu, riwayatnya bilang, Umar radhiyallahu an langsung mencium kepala beliau kan. Iya, sebagai bentuk penghormatan tinggi. Karena kepastian teologis yang dibawa malaikat itu jauh melampaui kepastian biologis yang masih punya celah keraguan manusiawi. Dan kalau bahas pencarian bukti presisi begini, kita juga harus ingat kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kisah yang ada di tafsir As-Suyuti atau Ad-Dur Al-Mansur itu, Salman rela berkelana lintas negara nyari kebenaran. Iya, nyari kebenaran berdasarkan checklist dari pendeta-pendeta gurunya terdahulu kan? Betul, gurunya udah ngasih rincian ciri fisik Nabi, tinggal di tanah berkurma, di antara dua bebatuan hitam, menerima hadiah, nggak makan sedekah, dan ada tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Presisi banget informasinya. Makanya waktu di Madinah, Salman radhiyallahu an ngetes ciri-ciri itu satu persatu dan semuanya cocok sempurna. Terutama khatamun nubuah di punggung Nabi itu. Ini membuktikan kalau pemuka agama terdahulu benar-benar pegang cetak biru anatomi yang sangat akurat dari Tuhan. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Dan ini terekam jelas di Al-Quran. Punya cetak biru akurat, tapi milih buat memalingkan wajah. Tragedi intelektual terbesar ya. Lanjutan ayatnya ngasih tahu kita, wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran. Ya, layak tumunal haqqo. Saya penasaran sama kata fariqon. Kenapa Al-Quran pakai kata sekelompok atau sebagian? Kenapa nggak disamaratakan aja semuanya? Disinilah letak keadilan redaksi Al-Quran. Kalau kita lihat analisis di tafsir Abi Su'ud dan Al-Bagawi, Al-Quran itu sangat objektif, nggak menyamaratakan semua ahli kitab. Berarti ada yang jujur ya? Ada. Ada yang jujur dan beriman kayak Abdullah bin Salam radhiyallahu an tadi.
Tapi sayangnya, mayoritas tokoh elitnya, kayak Abu Yasir bin Akhtab ini, dicatat dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman, mereka menyembunyikannya. Kenapa disembunyikan padahal udah tahu persis? Murni karena dengki dan arogansi. Mereka gengsi nabi terakhir nggak muncul dari ras mereka. Wah, gengsi mengalahkan segalanya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik sahabat takwa. Frasa penutup ayat ini tuh berbunyi, wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui. Iya, wahum ya'lamun. Ini puncak kesombongannya. Konsekuensi logisnya gimana tuh kalau menurut para ulama? Imam As-Sa'di dan Al-Qasimi menjelaskan ini dengan sangat tajam. Melakukan dosa atau kesalahan karena kebodohan, itu beda jauh sama melakukan dosa dengan ilmu. Jauh lebih mengerikan ya. Sangat mengerikan. Ini puncak penentangan. Mereka itu membelokkan kebenaran justru pas buktinya udah terpampang nyata di depan mata mereka. Ini kejahatan intelektual. Nah, ini poin yang krusial banget buat kita refleksikan. Apa maknanya buat kita sahabat takwa di zaman sekarang yang kebanjiran informasi ini? Kita kan nggak lagi nunggu nabi baru. Justru relevansinya makin kuat. Perenungan dari tafsir As-Sa'di mengingatkan kita kalau ilmu itu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab gimana tuh contohnya di era modern? Gini, sekarang ini banyak orang tahu persis mana yang benar dan mana yang salah. Di tempat kerja misalnya, tahu ada regulasi yang dilanggar. Iya, sering tuh lihat kecurangan tapi diam aja. Atau di etika bisnis, tahu produknya cacat tapi ditutupi. Di pergaulan juga, tahu temannya berbuat zalim tapi dibela. Atau masalah syariat yang udah jelas hukumnya. Tapi milih buat menyembunyikan kebenaran itu ya? Betul. Kenapa? Karena takut kehilangan jabatan, takut turun gengsi, atau murni demi keuntungan duniawi semata. Sama persis polanya dengan Farikon layak tumunal hakko tadi. Ya ampun, menampar sekali nih tegurannya. Ini bikin kita ingat sama momen puasa kita hari ini. Sahabat takwa, hari ini kan puasa Ramadan hari kelima. Sinkronisasinya pas banget ini. Banget. Puasa itu kan melatih kejujuran. Kita tahu makanan ada di depan mata, air dingin segar banget di kulkas. Nggak ada orang yang lihat di rumah. Nggak ada CCTV juga kan? Iya, secara fisik kita bisa aja makan terus pura-pura puasa di luar. Tapi kita menahan diri murni karena ketaatan, karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngeliat. Betul. Ini kan ibaratnya antitesis dari sifat menyembunyikan kebenaran tadi. Puasa memaksa kita jujur pada kenyataan dan Tuhan. Ilmu yang sejati itu memang harusnya melahirkan ketundukan kayak orang puasa ini. Bukan malah jadi pembenaran buat nutup-nutupi kesalahan. Integritas itu diuju saat nggak ada yang lihat. Kesimpulan yang luar biasa. Jadi Al-Baqarah ayat 146 ini bukan sekedar kisah sejarah masa lalu tentang ahli kitab ya. Bukan. Sama sekali bukan cuma sejarah. Ini adalah cermin. Teguran keras buat siapa aja, termasuk kita, yang punya ilmu tapi malah mengabaikannya demi kepentingan sesaat. Setuju. Dan sebelum kita tutup, saya punya satu pemikiran provokatif nih buat sahabat takwa renungkan di rumah. Wah, apa tuh? Silakan. Kita kan hidup di era di mana kita sangat terobsesi mengejar ilmu dan informasi baru. Tiap hari scroll media sosial. Iya, algoritma terus nyuapin kita info. Nah pertanyaannya, sudahkah kita jujur dan berani hidup berlandaskan kebenaran yang sebenarnya sudah kita kenali dengan sangat jelas? Sejelas kita mengenali wajah keluarga kita sendiri. Jelek banget pertanyaannya ya. Atau jangan-jangan dengan memfilter apa yang mau kita dengar aja di media sosial, kita diam-diam sedang menyembunyikannya. Ya ampun, kita jadi pelaku yang menyembunyikan kebenaran dari diri kita sendiri ya. Sebuah tamparan keras untuk menutup episode kali ini. Sahabat takwa, bahan renungan yang sangat mahal. Semoga kita dihindarkan dari sifat tersebut. Amin. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA, atas bimbingannya dalam penyusunan materi yang padat ini. Terima kasih banyak, Ustadz. Dan untuk sahabat takwa, kami mendoakan kelancaran ibadah puasanya. Semoga nggak cuma nahan lapar, tapi juga melatih otot kejujuran nurani kita. Kami mengundang Anda semua untuk menantikan obrolan mendalam selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.